Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Dalam pertemuan pada hari ini, kita menggunakan metode video record, rekaman pembelajaran yang nantinya di-upload melalui YouTube dan dimasukkan ke dalam e-learning. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi dapat ditanyakan di forum diskusi yang telah dibuat setiap pertemuannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana perencanaan dari suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian penyusunan daripada peraturan perundang-undangan yang baik rancangan itu berasal dari Presiden khusus untuk undang-undang maupun dari DPR RI. Sedangkan untuk peraturan daerah dapat berasal dari gubernur untuk daerah provinsi, bupati atau wali kota untuk daerah kabupaten kota, bersama dengan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Setelah rancangan peraturan perundang-undangan tersebut disusun dengan dasar naskah akademik sebagai acuan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, maka setelah disatukan rancangan undang-undang misalnya yang bersumber dari Presiden maupun dari DPR dikombinasi ataupun dijadikan menjadi satu kesatuan, di mana rancangan yang berasal dari pemerintah merupakan sebagai bahan pertimbangan dari DPR dalam menyusun rancangan undang-undang tersebut. Nah, setelah dilakukan penyusunan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan telah ditetapkan oleh DPR untuk rancangan undang-undangnya ataupun peraturan lain, maka selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten kota. Nah, bagaimana pembahasan dari rancangan undang-undang? Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, yang dalam hal ini adalah kementerian yang terkait dengan topik rancangan undang-undang. Jadi bukan hanya Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Hukum dan HAM yang hadir di dalam pembahasan daripada RUU, tetapi menteri yang berkaitan dengan topik dari RUU tadi, misalnya tentang Undang-Undang Kesehatan, maka Menteri Kesehatan yang mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapatnya di bidang kesehatan tersebut, karena nggak mungkin Menteri Pariwisata mampu untuk memberikan saran terhadap rancangan undang-undang kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, nanti berakibat fatal ketika undang-undang itu diundangkan, nah,
orang-orang yang melakukan penyusunan dan pembahasan adalah bukan orang yang memiliki uh, kualitas atau kemampuan dalam bidang tersebut. Nah, pembahasan rancangan undang-undang berkaitan dengan ini rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Nah, sedangkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD adalah berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dilakukan dengan mengikut sertakan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi terhadap kelima rancangan undang-undang ini tidak hanya presiden atau wakilnya dan DPR RI yang melakukan pembahasannya, tetapi diikutsertakan DPD yang merupakan wakil langsung dari rakyat tanpa ada unsur partai politik. Itu bagaimana untuk menetapkan daerahnya, apakah daerah otonomi atau tidak. Kemudian hubungan antara pusat dan daerah bagaimana. Kemudian membentukkan daerah baru ataupun kecamatan baru, provinsi baru, pemekaran dan penggabungan. Setelah kemarin mau dibuat protap dengan provinsi Tapanuli, tapi gagal karena terjadi bentrok pada saat itu. Nah, keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat pertama, yaitu mengenai materi muatan yang dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi menteri maupun rancangan undang-undang yang dibahas. Jadi dalam ikut serta dalam pembahasan daripada RUU, DPD dapat diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. Siapa dia? DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, jadi selain tadi yang 5, RUU juga memberikan pertimbangan dalam
penetapan APBN maupun peraturan di bidang perpajakan, pendidikan, dan agama. Nah, ada pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus terhadap perkara-perkara tertentu. Pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna adalah pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Nah, ini ada 2 pembahasan di dalam pembahasan terhadap RUU. Nah, dalam pengantar musyawarah, DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD yang berasal dari DPR. Kemudian Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika RUU berasal dari Presiden. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD yang berasal dari Presiden. Nah, jika berasal dari DPR, maka DPR lah yang menyampaikan pandangannya, antara musyawarahnya. Nah, dengan jangka waktu paling lamanya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Mungkin juga ketika itu berasal dari presiden yang menyampaikan pengantarnya, kemudian DPR memberikan pandangan terhadap materi muatan yang terkandung di dalam RUU yang diajukan tersebut. Yang kedua tadi dalam pembahasan tingkat kedua yaitu pembahasan daftar inventaris masalah. Daftar inventaris masalah diajukan oleh Presiden jika RUU berasal dari DPR. Inventaris masalah diajukan oleh DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Nah, ini supaya untuk menunjukkan eksistensi daripada DPD yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ikut serta juga dalam pembahasan RUU.
Jadi ada dua mekanisme dalam pengajuan daftar inventaris masalah. Jika RUU berasal dari DPR, maka Presidenlah yang mengajukan daftar inventaris masalah. Jika RUU berasal dari Presiden, maka DPR yang mengajukan daftar inventaris masalah RUU tersebut. Oke, baik. Yang ketiga adalah penyampaian pendapat mini. Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan pembahasan tingkat pertama oleh fraksi DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD dan Presiden. Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf D, dan atau tidak menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat 1 tetap dilaksanakan. Dalam pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Nah, ketika materi muatan dari RUU itu berkaitan dengan lembaga negara, maka bisa diundang pimpinan lembaga negara dalam melakukan pembicaraan tingkat pertama di fraksi, komisi, gabungan, banggar, dan sebagainya. Badan legislasi. Nah, daftar inventaris dapat diajukan oleh Presiden jika setelah ketiga tingkat 2 tadi dibicarakan, maka selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan yang ketiga, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, seperti itu dalam hal pembahasan daripada RUU. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
Baik, ini tidak diajukan lagi dalam persidangan ketika tidak mendapat persetujuan bersama. Nah, rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Nah, RUU yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Nah, bagaimana cara penarikan ditentukan berdasarkan peraturan DPR. Pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. Pembahasan RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan RUU. Jadi kan setelah disusun ini bisa ditentukan apakah Perpu itu bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak, maka bisa dibatalkan dengan mekanisme khusus. Nah, ketentuan mengenai mekanisme khusus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, RUU tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau Presiden. RUU tentang pencabutan dimaksud diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan oleh Presiden. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. Di dalam rapat paripurna DPR ditentukan apakah Perpu tadi dapat disetujui atau tidak. Nah, setelah itu adalah dilakukan setelah seandainya undang-undang tersebut mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden, kemudian disampaikan oleh DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Namun apabila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, selanjutnya dalam hal sahnya suatu RUU yang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka kalimat pengesahannya berbunyi, undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Nah, lembaran terakhir itu adalah dalam kata penutup. Ya, di dalam kata penutup itulah dimasukkan dia sama lampiran yang kemudian dimasukkan ke dalam lembaran negara. Dalam setiap
undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu undang-undang dikecualikan dari ketentuan termaksud. Nah, jadi ini proses daripada pembahasan undang-undang. Nah, jadi dalam hal eh, pembahasan dilihat daripada asal ataupun pengusul dari rancangan undang-undang tersebut. Apabila RUU tersebut berasal dari presiden, maka presiden yang akan memaparkan untuk latar belakangnya, kemudian DPR maupun DPD sesuai dengan kewenangannya memberikan masukan ataupun tanggapan terhadap RUU yang diajukan oleh presiden dan demikian sebaliknya. Nah, dalam hal pembahasan presiden dapat diwakilkan oleh menteri yang khusus mengenai materi muatan RUU yang dibahas. Jadi tidak selamanya menteri sekretaris negara, tapi boleh Mensesnek mewakili, nah bersama juga dengan menteri lain yang membidangi RUU yang sedang dibahas. Dengan tujuannya agar memudahkan eh, penafsiran terhadap materi muatan tersebut. Nah, ketika terjadinya multi tafsir, maka bisa diakomodir. Dan demikian. Nah, mana penjelasan yang lebih baik supaya tidak menjadi multi tafsir seperti itu. Nah, demikian untuk materi pada perkuliahan hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan ataupun yang ingin dibahas, silakan untuk mengajukan pertanyaan melalui forum diskusi yang telah dibuat di pertemuan pada hari ini. Itu perkuliahan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.